Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari Prodi PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu ajaran Islam sebagai tugas perform dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Eras Rasidi MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang keimanan atau rukun iman. Rukun iman yaitu pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dalam agama Islam, kita mengenal dua pilar yang sangat penting yang menjadi pedoman hidup seorang muslim. Kedua pilar itu antara lain rukun iman dan rukun Islam. Iman sendiri menurut bahasa artinya membenarkan, sedangkan menurut syariat yaitu mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Rukun iman ada 6, diantaranya 1. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya membenarkan dengan hati, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dengan segala sifat keagungan, kesempurnaan, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata ini. Fungsi iman kepada Allah sendiri adalah menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah lah tempat kita kembali. Allah lah yang telah menciptakan bumi, langit, dan isinya. Orang yang beriman akan selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Orang yang beriman akan selalu menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya dan tidak menduakannya. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Malaikat adalah ciptaan Allah dan malaikat adalah makhluk yang paling taat dan patuh kepada Allah. Kita harus mengimani adanya malaikat, mengimani nama-nama malaikat, mengimani sifat-sifat malaikat, dan mengimani tugas-tugas malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya yang berisi petunjuk kebenaran agar manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang beriman wajib percaya kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitabnya antara lain Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Kitab Al-Quran sebagai penyempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dengan firman Allah yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin," yang artinya Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Sebagai petunjuk dan pedoman hidup, Al-Quran menjelaskan tentang tata cara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang yang dipilih Allah untuk menerima wahyu dari Allah. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita yakin bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah.
diutus ke muka bumi untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman, petunjuk bagi umat manusia agar kembali ke jalan yang lurus, mempercayai segala ajaran-ajarannya dengan lisan maupun sebagai suri tauladan. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir maksudnya mempercayai tentang adanya kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan di dunia ini. Hari akhir benar adanya. Hari akhir atau alam akhirat atau alam baka, alam yang kekal abadi. Pada hari akhir inilah seluruh amal baik dan buruk manusia akan ditimbang dan dihisap dengan seadil-adilnya. Apabila amal baik kita lebih berat daripada amal buruk, maka surgalah tempat kita. Dan sebaliknya, bila amal buruk kita lebih berat dari amal baik, nerakalah tempat kembalinya. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik", yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya, dan mereka yakin adanya akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki kehendak, memiliki ketetapan, memiliki keputusan atas semua makhluknya. Kita wajib mengimani bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu, melarang dan memerintahkan kita agar selalu bertakwa kepadanya. Sesuatu yang disebut dengan takdir adalah suatu perbuatan manusia atau makhluknya berdasarkan ilmu Allah. Allah tahu segalanya. Qada dan qadar adalah keputusan atau ketetapan dan ketentuan Allah terhadap makhluknya, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Semua berada di tangan dan ditentukan oleh Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Apakah ketentuan itu baik ataukah buruk? Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar", yang artinya, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Demikianlah tadi penjelasan dari saya. Atas segala kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.